ACSI with Prof. Eko. Apa kabar? Baik. Main lagi Makin kita. semangat ya. Iya. Makin semangat untuk ngasih informasi-informasi yang penting banget untuk teman-teman di rumah. Dan pastinya aku sama Prof. Eko sudah melakukan prokes bareng sama kru. So kita bisa syuting dan ngobrol ini secara aman dan sehat. Ya, aman dan nyaman. Kali ini ya Prof, kita akan ngebahas dari kemarin kita udah sering bahas website, peretasan segala macam, dan pastinya ilmu-ilmu itu udah pasti diterapkan oleh teman-teman di rumah. Ya. Seru banget kan, makanya bermanfaat banget nih nonton ACSI with Ya. Prof. Eko. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan, apalagi terlebih aku dan orang-orang nih mungkin kru kali ya, bermanfaat sekali. Dan juga kali ini kita ngebahas tentang bagaimana sih kita mengetahui amankah sebuah website. Emang website ada yang aman dan nggak aman nih Prof? Ceritanya begini, kan Oke. orang itu seneng browsing Mungkin itu kegiatan setiap hari setiap Prof. hari, atau bahasa Indonesia berselancar. Berselancar dunia maya. Iya. Kemanapun kita berselancar, oke, nggak ada masalah kan? Yes. Namanya juga berselancar. Kemana aja boleh. Nah, kita harus mulai hati-hati ketika ketika di tempat kita berselancar Iya. ada yang minta data. Nah. Jadi misalnya, untuk berselancar di sini sebutkan nama Anda, alamat dan lain sebagainya. Yeah. Untuk berselancar di sini masukin username dan password. Nah, itu kan kita mulai harus masukin data tuh. Harus Pada password saat lagi. itu kita harus concern, amankah website itu. Mulai dari situ. Ya kan, kalau kita masukin data, Iya. kan kita maunya data itu adalah benar untuk website itu. Iya benar Jadi dong. misalnya Anda ke website National Geography karena seneng filmnya, senang alam gitu ya. Iya, tentang acaranya. Terus dia minta sesuatu kepada Anda supaya bisa dikirimin brosur mengenai alam tentang dunia informasi-informasi terbaru ini. lah ya dari Pasti National Anda Geographic. mau memberikan itu sejauh itu memang benar National Geography. Yep. Atau hal-hal yang lain, perusahaan yang lain, organisasi. Masalahnya kalau ternyata itu fake, bukan National Geography, cuman dia memakai nama National Geography untuk phishing yang seperti dulu pernah kita sampaikan. Mancing. Ya, nah jadi yang biasanya saya lihat nih, pertama, jangan masukkan dulu apapun kecuali lihat alamatnya. Ya, lihat dulu alamatnya tuh. Domainnya. Domainnya itu ada hubungannya nggak dengan website itu. Jadi misalnya ini ngomongin tadi ya, kembali contoh National Geography. Alam. Ya, hewan, alam ya. semuanya. Bayangan Anda kan pasti alamatnya nggak jauh-jauh dari National Geography kan? Iya benar dong. Tapi alamatnya misalnya apa National Institute of apa gitu kan, belum tentu nih apa kok bahwa isinya seperti ini. Iya, Nah, itu harus was-was dulu, hati-hati. Korelasinya ya sama konten dan juga domain yang Iya, berbeda domainnya itu kok patut benar. Terus dicurigai. belakangnya bukan .com, bukan .us, tapi dotnya dot negara lain misalnya. Loh, kita agak sulit kok gini. Setahu saya National Geography itu global, mendunia. Iya. Itu mulai ada alert gitu ya, pastikan itu. Kedua, lihat kan ada alamat tuh HTTP. Iya. Ada S-nya enggak? Pastinya sih kadang suka ke-skip karena udah kayak nempel gitu Prof. Harus ada tulisan S. S itu artinya secure. Security-nya. Kalau ada S, aman. Iya. Atau ada yang gambar gembok atau enggak ada gembok tuh. Ada yang gemboknya kebuka warna merah, atau ada yang gemboknya ketutup warna hijau. Nah, pastikan itu gemboknya tertutup. Karena pengguna komputer itu ada macam-macam, ada yang pakai komputer lama, ada yang pakai komputer baru. Iya. Kalau komputer baru tuh biasanya security-nya udah di set. Jadi kalau Anda mau masukin data atau masuk yang nggak HTTPS, Anda nggak bisa berselancar ke situ. Nggak mau dibuka atau dia kasih warning. Iya. Tapi kalau bagi yang lain-lain biasanya kebuka aja di mana-mana. Nah, itu juga kita harus lihat tuh HTTPS tuh. Oke. Jadi kalau suruh masukin kartu kredit, transaksi, semuanya, pastikan itu S-nya ada di situ. Jadi harus detail lagi, nggak cuma baca, tapi harus ngeliat dulu domainnya nih HTTP pakai S atau enggak, terus ada gemboknya warnanya seperti apa. Ya. Terus ada lagi yang orang juga suka kena itu, nggak diminta masukin data apa-apa, tapi dia minta pencet yes karena dia mau naruh yang namanya cookies. Nah, oke. Aku agak langsung aku baru ngalamin ya tuh yang kayak gitu-gitu Prof. Itu gimana nanganinnya? Kalau Anda bilang yes, maka akan ada program kecil yang ditaruh di komputer Anda. Nah, udah ditaruh di komputer Anda kan niatnya bisa baik, niatnya bisa nggak baik. Bisa jahat.
Dia nanti Anda ngetik apa, mouse-nya diklik kemana, dia rekam semua. Kan kita yang ngizinin tadi. Karena kita udah allow ya. Nah, karena kita allow itu. Nah, makanya saran saya, pasti kamu mau nanya gimana sebaiknya kan? Iya dong, karena kan aku baru ngalamin. Nah, ya selain tadi ya, pastikan judulnya dengan yang itu sama ya. Kemudian ada S-nya ya. Nah, kemudian cookie hati-hati kalau dilihat cookie. Nah, yang saya sering kali lakukan begini. Kalau Anda beli komputer atau komputer yang ada sekarang kan ada sistem operasi. Iya dong. Itu kan ada parameter security yang bisa di-set. Ya. Security yang bisa di-set itu ada yang low security sampai high security. Nah, low security itu apa? Low security biasanya apa? Semuanya tergantung Anda, semua bisa dibuka. Semuanya bisa dibuka. Kalau tergantung, kalau Anda tahu mengenai security, Anda manual ngeceknya. Oke. Tapi kalau high security, komputer yang membantu Anda. Jadi kalau nggak HTTPS nggak bisa masuk misalnya, begitu kan? Nah, terus kenapa orang nggak low aja semua? Nah, keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik. Kalau low semua nyaman kan? Nyaman. Bisa masuk kemana-mana. Tapi nggak dikasih tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Jadi kayak menganggapnya semua sama. Anda nyaman, tapi kalau Anda tidak punya pengetahuan, maka Anda terjebak. Tapi kalau yang high semua, wah yang high semua bisa-bisa gini. Setiap kali mau buka satu situs ditanya, ke HTTPS nggak bisa, nggak nyaman kan? Iya. Tetapi aman. Nah, jadi biasanya defaultnya tuh ditaruh di medium. Kalau kita memiliki pengetahuan baik mengenai keamanan website, bolehlah taruh di agak low. Tapi kalau kita orang baru, ya bukan yang gaptek kata orang gitu mengenai keamanan, taruhlah itu medium mendekati high di parameternya itu. Oke. Ya, jadi pertama kali kalau punya komputer baru, ya disetting dulu security-nya. Di handphone juga ada loh. Handphone, apalagi handphone ya, Prof, apalagi yang handphone. hampir mungkin 12 jam, bahkan 24 jam lebih. Kan ada tuh handphone yang kalau berapa menit nggak diakses, mati ngunci sendiri. Nah, yang nentuin 5 menit, 1 menit, 3 menit, 1 jam kan Anda sendiri. Saya sendiri. Betul, tergantung pola hidup kita kayak apa. Oke. Begitulah intinya sebenarnya website itu. Jadi kalau saya lihatnya dan kontennya tidak jauh dengan namanya, title-nya, atau saya cek kembali apakah ada title yang lain. Dulu banyak loh yang ketipu, dikirain itu punya bank tertentu tapi cuman beda-beda dikit. Bener banget. Bahkan satu huruf pun ya itu bisa berbeda, tapi kita mengiyakan karena kita nggak detail sekali lagi. Betul. Sekali lagi, pokoknya begitu kita ingin ngasih data kita dan datanya itu menurut kita berharga, rahasia, perhatikan hal-hal itu. Sebenarnya ini kan kita tadi bahasa bagaimana melihat website yang aman ya, dan ternyata triknya adalah, dan untuk ngelihat detailnya sebenarnya simpel banget ya. Lihat HTTP-nya, nama korelasi konten dengan domainnya, dan juga tadi security dari si gemboknya itu sendiri. Wow. Gitu. Itu sederhana banget. Tapi membuat orang itu sederhana kan untuk yang beginner ya. Kalau mau yang lebih rumit nanti kita ketemu di lain kesempatan. Waduh, kayaknya itu kalau kayak gitu perlu training untuk bisa gitu ya. Iya, karena si ini jadi pinter, si hacker. Iya dong. Terus hackernya nanti apa? Bikin website palsu yang ada S-nya. Nah, jadi banyak celah juga dari mereka yang dia udah tahu saran dari kita, lalu dengan pintarnya membuat polisi trik-trik dan baru. penjahat kan selalu adu-aduan, jago-jagoan. Makin tinggi. Itulah yang terjadi. Oke, terakhir nih Prof, security yang tepat untuk keamanan website yang seperti apa sih Prof, dan mungkin manfaatnya untuk jangka panjangnya seperti apa? Bagi Anda yang membuat website, pastikan waktu Anda hosting itu ada security-nya, keluar S-nya itu tadi ya. Dan juga waktu menjaganya, apakah dengan username, dengan password, orang tertentu saja yang boleh masuk. Sekali lagi, ini website apa? Kalau website berita untuk semua orang, ya yang tidak ada rahasianya, ya paling tidak HTTPS aja. Oke. Ya kan, supaya tidak diretas orang lain paling tidak. Tapi kalau di dalam situs itu ada akun yang misalnya orang-orang yang bayar langganan dapat konten lebih, ya kan? Nah, di situ harus ada ekstra keamanan, username sama password. Nah, sekarang harganya berapa? Kalau mahal ya pakai OTP lah, gitu kan ya, ditambahin. Pasti mikir-mikir lagi, ditambahkan Tapi juga ada prinsip OTP-nya. yang penting deh, tahu Apa prinsipnya apa?
jangan berangkas harganya lebih mahal dari isinya. Apa gimana, Prof? Kalau beli berangkas lemari besi, Iya. jangan yang harganya lebih mahal dari isinya. Buat apa? Berangkasnya 5 miliar untuk nyimpen uang 100.000, kan rugi. Aduh, rugi lah. Lah. Lebih mahal harga berangkasnya. Iya, lebih mahal harga berangkasnya. Daripada Banyak orang isinya. seperti itu. Lihat dulu nilai dari file informasi yang ingin disimpan, baru harga security-nya yang cost benefit-nya Oke, masuk. jadi mungkin semakin tinggi harga filenya atau data-data kita yang akan simpan, bolehlah security-nya juga lebih tinggi. Iya. Ibu-ibu sama Oke. nggak kalau nyimpen kain berlian, mutiara, emas, ya, sama yang KW? Sama nggak cara nyimpennya? Kayaknya sama. Atau mungkin beda juga yang kalau yang emas ditaruh di lemari ini, kalau misalkan yang KW gitu, taruh aja di meja rias, taruh aja. Kalau yang berlian, Pasti udah disimpan. Nah, Suaminya mungkin juga nggak boleh tahu ya, Prof. iya sama, informasi juga begitu. Mana yang penting, mana yang tidak, perlakukanlah sesuai dengan nilainya. Oke, dan pastinya juga dilihat dulu nih siapa yang bisa lihat untuk publik ataupun juga untuk kita sendiri. Iya. Oke, thank you banget informasinya, Prof ya. Nanti kita Sama-sama. bakal ngebahas lagi konten-konten yang lain. Teman-teman, thank you banget. Semoga bisa dipahami ya bagaimana melihat website yang aman atau tidak. So, ketemu lagi di ACSI with Prof Eko. Bye-bye. Sukses untuk Anda. Sukses. Dadah.